Apa mungkin ya Allah itu bagi kita itu gaib dalam satu pekerjaan? Lah wong sebetulnya yang melakukan itu Allah. Sehingga wujudnya Allah tidak akan mungkin bisa ditutupi oleh wujud apapun, karena wujud apapun sudah ketiadaan dalam dirimu. Sehingga nggak ada alasan, Pak. Jangan kali kula nising itu gak ketemu Allah, gak ada alasan. Nggak bisa, mesti ketemu wae. Nanti mesti ketemu. Ngalor ngidul jenengan, ngidul jenengan, jenengan sampai warang jeneng ya wis. Akhirnya kadung kakean jenengan, akhirnya gak iso jenengan lainnya. Ya sudah. Inilah yang digolongkan dalam kitab Hikam itu golongan maksum. Golongan yang sudah tidak bisa melihat selain Allah. Artinya hanya melihat wujud nyatanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi surati An-Nahl ing dalam surat An-Nahl ayat 36. Rupane ayat walaqad ba'atsna lan yepti teman-teman wis ngutus sapa ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalem saben-saben umat, ngutus rasulan ing siji utusan sing tujuane rasul diperintahno ning setiap umat adalah ani butuh lan padha ngajak sapa rasul, hei kaumku butuh, ayo padha madhep sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Bapak Ibu, yang dimaksud umat itu adalah bisa jadi kaum. Kalau kita bicara kaum di Indonesia banyak, anak kaum Jawa, Madura, kaum Dayak, Bugis, dan lain sebagainya. Kaum-kaum ini mesti Allah letakkan utusannya. Di dalam ayat lain Allah katakan Rasul sing diutus ini mesti paham bahasa setempat. Jawa berarti orang Jawa, Madura bisa jadi orang Madura. Kalau orang Jawa kok diletakkan di Madura, dia mesti paham bahasa Madura. Dan atau ning Indonesia bahasanya itu adalah Indonesia, kaum Indonesia misalnya, berarti mencakup seluruh kaum-kaum
kalau kita bicara Indonesia. Bapak Ibu dan juga kaum Rasul ini dari kalangan mereka, dari kalangan umat yang ada di tengah-tengah bahasa itu. Lagi wakila lan den dawuhake seorang rasul ini mayoritas laki-laki. Ini kalau kita bicara syariat ya, nggak ada sepanjang sejarah itu seorang rasul itu laki-laki. Kalau kita bicara syariat, rasul terakhir itu adalah Muhammad ibnu Abdillah. Jadi nggak ada yang perempuan, semua laki-laki. Tapi kalau kita bicara tentang rasul itu dari sudut pandang hakikat, siapapun mayyasha, hamba yang Allah kehendaki, entah orang itu laki ataupun perempuan, atau enggak menyandang status laki-laki atau status perempuan. Kenapa? Wantu. Dikatakan laki-laki enggak bisa karena enggak punya tanda, dikatakan perempuan juga enggak bisa karena tidak punya tanda. Bisa saja toh, bisa jadi. Tapi tanda yang paling mencolok terkait Rasul dari pandangan hakikat adalah tidak jauh dari visi dan tugasnya Rasul. Apa? Mengajak anik budu. Beliau itu mengajak hati umat manusia yang saat ini dalam kondisi gelap gulita, diajak a'budu, yang asalnya itu hati selalu mengagung-agungkan perkara selain Tuhan, dia diajak untuk mengagungkan Tuhan. Yang asalnya hati kita itu ada iman terhadap selain Tuhan yang sebenarnya bahasa Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Simpel Kanjeng Nabi nek dawuh terkait Tuhan, ya enggak menyinggung orang yang berkeyakinan nama Tuhan Allah dan lain sebagainya, enggak. Cukup simpel bahasa beliau, ilahukum ilahu wahid. Aku diberikan Tuhan semacam sebuah wahyu yang isinya wahyu untuk mengenalkan terhadap Tuhan yang wajib kita sembah, yaitu ilahukum, Tuhan kamu sekalian, yaitu ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Cukup sederhana. Sehingga di dalam tanda kutip wahid ini, semua agama-agama baik Islam atau selain Islam, baik aliran ajaran ini mengungkap siapa wahid itu, yang mana. Lalu kalau toh memang di situ wahid itu sesuatu yang wajib ada, keberadaannya di mana? Karena tidak sah
seorang hamba meminta, memohon, menghadap, menyembah kepada Tuhannya, manakala si hamba tidak tahu mana yang disebut Tuhannya itu. Dalam istilah lain, tidak akan pernah kau bisa sampai pada tujuan terlepas kau berangkat sendiri ataupun dihantar orang, entah yang mengantar iku ribuan atau miliaran, semua dalam kondisi hati buta, tak akan sampai tujuan. Ini enggak dipikir oleh umat manusia, enggak dipikir, sehingga dia lupa terkait apa yang mestinya harus dia dapatkan saat di dunia ini. Seluruh agama mengambil satu keputusan terkait masalah wahid atau ahad ini, Pak. Entah bahasanya beda-beda, terserah. Seluruh agama, walaupun ini tidak pernah dikumpulkan dalam satu majelis untuk mendiskusikan tentang siapa dan di mana wahid itu, beliau-beliau, mereka itu ngambil keputusan itu tidak satu dan tidak dua. Dalam bahasa wahid atau ahad disepakati tidak ada yang lain. Hanya itu. Terus untuk mencapai tiada yang lain atau wajibnya yang wujud bagaimana? Berbagai agama mempunyai trik, sistem sendiri-sendiri. Berbagai kepercayaan mempunyai sistem sendiri-sendiri. Kalau dalam agama Islam berarti sistemnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kuncinya untuk bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ahadiyah menuju ke ahad, meniadakan hal-hal yang mestinya tiada. Iki berarti makhluk. Meniadakan yang mestinya sesuatu yang tidak ada sebab kita anggap ada. Kalau sudah meniadakan perkara yang tidak ada, maka nyatalah perkara yang ada. Kalau bahasa orang ilmu sejati atau ilmu kejawen, manunggaling kawula Gusti, yang sistemnya sangkan paraning dumati. Intinya untuk mencapai kesadaran yang mutlak bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali yang wujud itu sendiri. Ini kan uraian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib hati itu untuk mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan berarti wajib terlebih dulu belajar ilmu bagaimana tentang esa. Nah, inilah Bapak Ibu yang mestinya pada saat zaman seperti ini
sudah waktunya umat manusia berbicara hal itu. Kak Bendawino bahas berkata ya. Piro kuwi ngaji ning kono berkatmu. Mbau bahas berkatin dunya. Loh, inilah gara-gara perkara jiwa yang seperti inilah Pak Bu, dalam kegelapan akhirnya Nabi Ibrahim diturunkan. Mengapa Nabi Ibrahim kok ngopecok atau kapak memenggal seluruh berhala-berhala pada saat itu? Maksudnya ya di sini merobohkan seluruh berhala-berhala. Cuman aja pada saat itu kok ya sik ono ditinggal lah sitok siji sing gede dhewe ya toh, yang paling besar, terus kapaknya dikalungkan pada yang besar. Itu maksudnya untuk diajak dialog antara Fir'aun dengan Nabi Ibrahim, Raja Namrud, mohon maaf, berdialog. Ya, apa yang ku sampaikan ini terkait masalah dinu tauhid di tengah-tengah syariat, supaya beliau-beliau itu gelem berdialog dengan bentuk apa? Gerakmu sebab ada yang menggerakkan. Lah, ini supaya mau diajak dialog. Memang miturut Qur'annya berdialog. Berdialogi Nabi Ibrahim ngeten. Hetah Raja Namrud, nopo jenengan boten mikir tah yen Tuhan sampai kali kula sembah itu nggak bisa berbuat apa-apa, sebab makalah saya jenengan tolak. Makalah yang mana? Ketika saat Nabi Ibrahim ditanya siapa yang memenggal semua kepala berhala ini, yaitu ditutung si gede dewi loh Pak ya, itu. Terus jawabin Namrud bagian, yo nggak bisa, wong patung kok. Loh, kejebak dalam dialog beliau, kejebak dalam dialog. Kalau toh memang nggak bisa, mengapa kau sembah? Loh gitu loh. Dia nggak bisa berkata, menjawab apa yang Anda minta. Dia tidak akan pernah bisa bertindak manakala engkau perintah. Malakum dzarraw wala naf'an. Sebetulnya dulu itu agak sudah sadar Pak, cuman berhubung gengsi, sebab statusnya sebagai orang yang ditokohkan, dirajakan, karena punya kekuasaan, nek joro sekarang punya pengaruh di tengah umat sebab ilmunya. Sebetulnya di ngen-ngen itu sadar kalau dia mau ngen-ngen, iya aku ya ora iso apa-apa, iso apa-apa itu bisanya apa-apa sebab ada sumber illa billah. Mereka sebetulnya itu satu sisi sadar, tapi berhubung beban mental di tengah masyarakat wis kadung ngomong, lah iku jadinya. Ini kalau kita akal ngomong loh Pak ya, siapapun pasti akan bisa menerima terkait geraknya seluruh makhluk
ikut sebab ada yang menggerakkan. Nah gitu dah. Zona di sini lo sebetulnya sadar. Berhubung ketutup ilmu, akhirnya ya nggak sadar-sadar. Akhirnya mboten sadar-sadar, tidak sadar-sadar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Akhirnya Raja Namrud oleh karena sudah kadung beban mental, dia dengan kaum pada masa itu tetap secara lesan tidak bisa berkata kalau yang memenggal itu patung yang paling besar. Tetap Nabi Ibrahim yang dituduhkan itu gitu. Lah, kalau ada kesadaran sebetulnya dalam diri siapapun terkait selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat, mengapa umat manusia masih saja ada yang ngeduk-ngedukno jabatane, dunyane, statusnya. Kalau Anda sudah sadar, mengapa harus terus begitu? Inilah Pak Bu yang menjadikan seseorang itu gelap sampai pada masa yang belum bisa kita tentukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Fungsi dan tujuan seorang Rasul, misi dan visi dan misinya adalah ani'budu, mengajak hati seluruh umat manusia untuk menghadap Allah ing sejatine Allah, yaitu Ahad Esa. Satu sisi berhubung di dalam hatinya itu penuh dengan perkara-perkara selain Allah wujude, maka wastanibu, lan diajak untuk menjauh, jauhilah atau huta ing perkara-perkara selain Allah itu disebut berhala. Jauhkan. Berimanlah kau pada yang ahad dan tinggalkanlah imanmu terhadap selain ahad yang tadinya sudah memenuhi hatimu. Maksudnya gitu. Tapi bagaimana reaksi umat Pak? Mulai zaman Rasul siapapun sampai kapanpun mesti jadinya seperti ini. Apa? Wa minhum faminhum man hadallah. Umat manusia hatinya itu terkelompok, terpecah menjadi dua kelompok. Faminhum, monggo iku setengah saking golongan sing kelompok pertama. Man utawi wong hada kang gelem nampa petunjuk utawa hada kang paring hidayah sapa Allahu Gusti Allah. Ada satu kelompok yang Allah berikan hidayah sebab memang mau menerima. Ibarat gelas Pak, katakanlah ini gelas kosong, terus nomor loro gelas yang tidak gelas kosong tetap tapi ono tutupnya, satunya enggak ada tutupnya. Gelas yang kosong ketika kita masuki air dia mangap. Bahasa mangap man hadallah, siap menerima. Artinya siapa di antara
Anda semuanya umat manusia ketika dinu tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan pada Tuhan itu disampaikan, dia langsung respon hatinya. Ada semacam klik, terlepas langsung atau tidak langsung. Langsung berarti berhadapan dengan figur seseorang yang Allah utus, atau tidak. Tidak berarti jenengan nyetel ning YouTube. Sudah nggak ada bedanya di sini. Penyampaian ini jangan kita tarik ke ranah syariat. Kalau jenengan tarik ke ranah syariat mboten sah. Yang mendengarkan di YouTube itu sebab tidak bertemu langsung pada orangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Gusti Allah mendapatkan coro yang terbaik, yang termudah. Mengapa Allah secanggih ini menyampaikan walaupun tidak bertemu seorang figur di hadapannya itu kita anggap tidak sah, padahal semua itu sumbernya dari Allah. Kita akan mengatakan sah tatkala kita memakai hukum hakikat. Sebab hukum hakikat, hukum aslinya semua itu bersumber dari Allah. Walaupun YouTube Pak, HP jenengan bisa bunyi karena siapa? Loh, itu kalau kita kembalikan ke aslinya. Kalau Anda mengatakan tetap tidak sah sebab tidak ketemu langsung, sekarang terhadap Kanjeng Nabi Muhammad pernah ketemu langsung tak sampai nih? Kalau iki ajaran Rasul kurang panjang, kurang masane, kurang tebih ya nopo. Oke, kita belajar dari wis gak usah. Sebab ning Quran iki jawab kelompok pertama, faminhum man hadallah. Mulutnya, hatinya seorang yang mendapatkan hidayah itu mangap, ibarat gelas mangap, udah mesti masuk airnya itu. Tapi iki golongane minoritas, tidak mayoritas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah didiskusikan terkait definisi tarkib, siapa sesungguhnya Allah yang disebut ahad itu, ilahukum ilahu wahid itu, terus di mana beliau keberadaannya, sudah ketemu, terus memakai sistem taklim muta'alim, lalu disampaikan di tengah masyarakat, dikenalkan tentang sistem ini, sistem itu, terserah. Kebanyakan mereka lari, tidak mendekat tapi lari menjauh. Apalagi bahasa sistem ini kita pakai selain Al-Quran. Orang-orang yang merasa ditokohkan sebab dunianya berbentuk ilmu, berarti alim, berarti mu'alim, atau sebab kedudukan, dunia sebab kedudukan atau harta benda, dia akan menjauh. Karena apa? Karena hatinya itu pikirane gak ono karep marek nang Gusti Allah mendekat, tapi justru marek nang gone hubus syahwat.
Itu pasti. Makanya umpama disuruh turun dari jabatan nggak gelem, tetap harus milikku. Yang baru-baru terjadi, masyarakat minta DPR turun semuanya toh, ra gelem Pak. Lah iya ini gak gelem, bondone durung balik kok. Kalau sudah balik pun, sudah kembali modalnya sih tetap nggak mau. Itulah perbedaan antara golongan yang merasa dan tidak merasa. Kalau toh pun itu terpaksa harus turun, nek terpaksa ya udah nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, satu kelompok wa minhum lan iku setengah saking golongan sing nomor loro man utawi ana wong hakot kang sih dengkal. Apa dengkal iku? Angel alaihi ngatasi man apa adzalalatu metune sangka dene kegelapane atine man. Ada satu golongan lagi di mana dia tidak hanya dia menolak, tetapi dia itu masih tetap ingin duduk di alam kegelapan. Ya dunia ini. Makanya tondonen apabila hati dalam alam gelap seneng sampai kali kula masih ono dunya. Nek dibicarakan tentang kematian moh, tanda kalau kita itu masih masih dalam kondisi hati gelap. Hati ini masih seneng ada di dunia. Apalagi kita masih terasa muda Pak, gak laki gak perempuan, sih merasa punya kekuatan gini gitu wis. Ojo matek sih ngono mesti. Tapi satu sisi gak gelem dang zikir atau kholwat gak gelem. Gak gelem. Makanya Kanjeng Nabi kalau memberikan teladan yang paling diprioritaskan di antara beberapa teladan itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Lekas masuklah alam akhirat. Yang dipanggil liman itu bukan fisiknya tapi ruhaniahnya. Kok bisa? Iya, karena habis liman ada kalimah yarju roja'ah, apa? Keinginan itu nanti toh ning ati apa ning ndas toh? Ning ati. Liman kana yarjullaha. Lah ini satu keinginan yang untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini maksudnya Allah adalah rahmat. Berarti apa di dalam rahmat ini isinya? Wal yaumal akhirah, alam akhirat. Nah terus bagaimana caranya? Jiwa atau ruh ini bisa masuk ke alam akhirat walaupun jasad masih ada di dunia. Karepnya ayat itu di situ. Mana yang mau menerangkan dengan gamblang terkait itu? Ora ning sing gelem. Karena memang sangat berisiko. Sehingga yarjullaha iku maksudnya keinginan besok ning akhirat ketemu rahmat.
ketemu Allah. Bapak Ibu, akhirnya kita itu disuruh berangan-angan aja, ngen-ngenen, berangan-anganlah besok itu alam akhirat sana. Dia ngenangan-angan, ya nggak bisa sambung lah Pak, nggak bisa sambung, karena mereka memikirkan fisik. Oh nggak bisa di dunia masuk alam akhirat. Alam akhirat itu besok. Pikirannya itu jasmani, padahal ayat itu jelas ruhani. Bahasa liman terhadap orang ini tidak masuk jasmani Pak. Kok bisa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan keinginan itu di dalam hati. Berarti ruhaniyah ini nggak bisa dicampur Pak, nggak bisa. Nek jasmania ini keinginan kita ya urusan fisik, urusan dunia, suksesin dunia. Tapi ruhaniyah nggak boleh, harus limangkana yarjullaha, sehingga memakai Qur'ani kalimat yarju. Jadi satu keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, ya ning alam akhirat. Berarti alam akhirat gak usah kita menunggu apa keterangan yang selama ini kita dengarkan, kita didoktrin. Besok setelah dunia saisine ini dihancurkan Allah. Bukan itu bos. Jangan umat kau jak berangan-angan. Yang angan-angan itu nggak akan ketemu. Karena yang mengangan-angan itu dalam kondisi hatinya gelap gulita atau buta. Wis, gini aja. Siapa di antara kita yang mata fisik ini dalam keadaan buta? Coba ngeno ning diri panjenengan iku, ya kapan ya aku bisa nyampe manang tujuan terhadap tujuanku itu? Nggak bisa. Apa yang kita angan-angan nggak akan pernah terjadi. Itu namanya tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin hal itu terjadi, alias mohal. Seru hati sampean. Apa kelompok-kelompok yang menolak kowe seru Pak. Kisru. Gini aja lah. Wis, walaupun semua ini matanya nggak buta, tutupen meripat Anda dengan lakban apa ya Pak. Wis, selama ketutup kok ini angen-angen no, aku tak budal nanggone Jakarta rek. Angen-angen panjenengan itu tuas angen-angen, nggak bisa untuk sampai ke sana. Laksana seperti itulah. Berarti apa? Alam akhirat besok yang kita diceritai nggak akan pernah kita temukan, karena kondisi mata kita buta. Ya ora iso. Bapak Ibu, hati termasuk tondo hati kita itu dalam kondisi gelap itu, di dalam hati jenengan sik seneng jiwa ini masih di alam dunia. Terus bagaimana caranya ruhaniyah saya bisa tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat? Kan sering saya katakan kholwato. Kholwat kan tidak harus zaman duduk.
sendirian. Khalwat kan tidak harus jenengan berdiri sendirian atau berbaring, enggak. Kuncinya apa? Wa dzakaro, loh terusnya ayat, lan ilingo Allaha atimu ing Gusti Allah kathiron kelawan saukeh-ukehi, wa dzakarallaha kathiron. Iki kuncinya sudah. Walaupun di dalam ayat itu tidak dijelaskan secara terperinci zikir yang bagaimana, kan sudah sering saya katakan, Anda wajib paham dan nanti memfungsikan yang namanya zikir sirul asrar. Makanya mana zikir ini dibuka? Sepanjang zaman ora pernah ada yang mau membuka. Apalagi zikir tingkat puncak yaitu fana'ul zikri. Ya sudah, ini fakta Pak. Sehingga jangan heran seluruh umat manusia hatinya dalam keadaan pekok, gelap terus. Karena memang imamnya pekok. Ya makmui mesti pekok. Tinggal pertanyaannya, mau enggak jenengan dituntun orang pekok? Mau? Ya monggo, itu hakmu. Monggo. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, enggak mungkin orang buta satu menuntun orang ribuan buta semuanya bisa sampai pada tujuan. Enggak mungkin. Jikalau masih tetap tidak percaya, fasiru mongko padha mlaku sira kabeh. Artine tamasao, endangono kono ziarah kemana? Fil ardin, dalam bumi. Maksudnya adalah di situ, di negara ini pernah zaman Rasul itu, dulu kaumnya itu apa? Ada yang membantah, ada yang menerima. Jadi ada istilah apa, batu nisan namanya apa? Peninggalan ngene kalau. Petilasana. Iki mbiyen yo kaum Nabi Lut gara-gara seneng padha lanangi. Terus akhirnya Gusti Allah menyuruh utusane Lut iku untuk menyampaikan hukum-hukum undang-undang tentang supaya meninggalkan perilaku enggak benar menghadap pada Allah. Gak gelem dihukum, ditenggelamkan. Lah iki zamane Nabi Nuh. Karepe fasiru fil ardi itu di situ. Ziarah, tontonan sejarah-sejarah itu. Paling tidak jenengan mau membaca Quran. Apa akibat setelah kita itu menolak ajaran itu dan kita dimasukkan kelompok kedua? Apa akibatnya? Akan tahu. Fandur mongko do ningalana sira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan tentang tauhid. Udah gak ndek duit budal nang Mesir, gak ndek duit kayak budal nang Mekah atau kaum-kaum sing ada sejarahnya. Cukup pandanglah keadaan hatimu, karena di dalam hatimu lah sejarah akan berkata. Barang siapa saat hatinya itu jauh dari tuntunan dinut tauhid untuk mengesahkan Allah, gak usah kita itu bicara tentang keadaan diri kita orang miskin, orang kaya pun. Gak usah kita bicara tentang kita sebagai rakyat biasa, bahkan pejabat pun.
Gak usah kita bicara tentang masalah orang yang sebagai makmum, kita bicara sebagai imam, bagaimana keadaan mereka hati, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan setiap saat dan waktu. Ternyata jawabannya cukup sederhana. Mereka takut kehilangan status. Yang kaya takut jatuh miskin, yang pejabat takut jadi rakyat jelata, yang punya pengaruh takut ditinggalkan pengikutnya. Itu bentuk-bentuk hati yang seperti ini sudah bisa dijadikan sebagai bukti bahwasanya siapapun kita, hati manakala menjadi golongan yang kedua, pasti akibatnya bisa terasa. Itu tadi, selalu khawatir, gelisah. Apalagi yang di posisi nggak punya apa-apa, tambah nemen. Isok-isok modal 10.000 buat beli tampar. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi bagaimana kelompok yang pertama? Wa minhum faminhum man hadallah. Jangankan menghadapi keadaan yang tidak ada, bahkan yang berkelimpangan pun hatinya tidak akan bisa mempengaruhi dirinya terhadap Tuhannya. Enggak iso. Tetap ini wajah tuaj wasiyah. Disitulah tanda yang sederhana bisa kita lihat, hatinya tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah, karena sudah barang tentu dia paham sebenarnya siapa sebetulnya yang berperan dan yang berkuasa. Laksana seperti ini, Pak. Ada sebuah gedong ini asalnya kosong. Mesti ada yang memiliki. Sang pemilik itu ada. Katakanlah si A. Suatu saat gedong yang kosong ini, Bapak Ibu, diisi barang-barang apapun. Lalu suatu saat ada yang tanya, siapa yang ada di dalam? Siapa yang memiliki gedong ini? Tidak bicara apa loh Pak ya. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu nahwu, ada siapa, fa'il sing berbicara biaklin, ada apa, fa'il yang isim fa'il yang bigori aklin. Gak mungkin di situ tanya apa yang memiliki itu. Mesti siapa? Siapakah yang memiliki gedong itu? Mboten apa yang memiliki gedong. Lah isinya semuanya itu apa, Pak? Apa? Contoh, di dalamnya itu asbak, gelas, piring, wis macam-macam. Mesti sampean kalau takok terhadap mukhatab domir terkait masalah barang-barang, gak mungkin ngomong siapa. Opo iki? Gitu. Mboten mungkin gelas sopo iki. Mungkin apa? Mesti opo i. Jadi perbedaan antara apa dengan siapa ini antara isim fa'il, antara isim fa'il bigori aklin kali isim fa'il biaklin. Mesti yang ditakok, yang ditanyakan adalah biaklin, sopo sing duweni gedong iki? Jawab sampean mesti oh si A. Barang sakmono kowe Pak, sak gedong itu yang mau macem-macem. Wis opo ya?
Ini kalau sudah bicara sopo, ini fana sudah, nggak ada. Karena yang ditanyakan sopo. Sebetulnya ini sebuah sindiran terhadap kita. Tentang ilmu ini sebuah sindiran. Mengapa tanyanya kita, apa sing duwe gedang itu? Kok siapa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah maksud sistem manunggaling kawula Gusti bisa lewat sini. Nek cara Quran yakfur bitaghut wa yu'min billah, niki sistem sangkan paran itu sistem manunggaling kawula Gusti. Meniadakan perkara-perkara yang aslinya itu tiada, oleh karena kita anggap ada, ini harus ditiadakan supaya ketemu yang sesungguhnya yang ada. Ya siapa itu tadi? Kalau bahasanya ke Allah sing wujud, Allah itu biar nyata di dalam hatimu atas wujudnya. Yo tiadakan perkara yang tiada yang sebab kita adakan. Itu tadi. Kalau selama perkara yang ketiadaan atas wujudnya kita anggap ada, ya otomatis itu akan menutupi hati kita sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah tahu mana sejatinya yang ada. Nggak bisa, Pak. Makanya bahasa sederhana kami gini, Pak. Mengapa Allah wujudnya itu tidak nyata, tidak tahu bagi diri saya padahal katanya dekat? Itu karena tertutupi oleh adanya saya, loh gitu loh. Berarti adanya saya yang asalnya ketiadaan diri saya itu akan menjadikan sebuah tutup hati saya pada Allah. Akhirnya yang ada, yang nyata itu tidak nyata. Sesungguhnya Pak, mokhal bagi kita itu kalau tidak tahu wujudnya Allah itu mokhal sebetulnya itu. Sampak-sampak di dalam makalah berapa ya itu ya? Ning hikam itu saya lupa, kalau nggak salah makalah 14 sampai 24. Heta kaifa yutasawwaru. Heta apa ndasmu iku gak mikir. Ngoten. Ngerti ndas ya? Apa mungkin Anda ini disebut orang yang tidak tahu wujudnya Allah, sementara Allah itu pada diri Anda sendiri? Oke, di luar diri kita sekarang. Apa mungkin ya Allah itu bagi kita itu gaib dalam satu pekerjaan? Lah wong sebetulnya yang melakukan itu Allah. Sehingga wujudnya Allah tidak akan mungkin bisa ditutupi oleh wujud apapun, karena wujud apapun sudah ketiadaan dalam dirimu. Sehingga nggak ada alasan, Pak. Jangan kali kula nising itu gak ketemu Allah, nggak ada alasan. Nggak bisa, mesti ketemu ae. Nanti mesti ketemu. Ngalor ngidul jenengan, ngidul jenengan, jenengan sampai warang jeneng ini wis. Akhirnya kadung kakean jenengan, akhirnya gak iso jenengan lainnya. Ya sudah. Inilah yang digolongkan dalam kitab hikam itu golongan maksum. Golongan yang sudah tidak bisa melihat selain Allah, artinya hanya melihat wujud nyatanya Allah. Nek corong ilmu, apa sebab mereka kok seperti ini? Keadaan hatinya seperti ini. Apa sebab? Kan yang Quran kan mesti omong
dan sebagai teladan Kanjeng Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, kuncinya karena dia selalu berzikir hatinya. Iki wis gak ngaji Jaidun lho Pak ya. Wis gak ngaji kitab kuning mboten. Wis gak ngaji babakan tumbuh-tumbuhan. Sudah tidak ngaji babakan perkara anugerah sing gak kekal. Kita itu ngaji fokus perkara yang kekal, anugerah sing kekal. Itu tadi wa dzakarallaha katsiran, kuncinya ada di situ. Makanya saya katakan sering, setiap konten judul apapun kami menjelaskan namanya zikir nggak mungkin tidak kami sentuh. Itu saking apa? Saking pentingnya untuk nasihat-nasihat terhadap kita, Pak. Jenenge wong lali iku wajib dielingno, iku namanya nasihat. Tapi wong dusta berdusta mboten nasihat, dijejeki. Bahasa Quran itu nadhiron, diperingatkan karena dengkal. Makanya tadi dikatakan wa minhum man haqqat alihi dhalalah, itu namanya orang wangkot, orang dengkal. Apa mang tadi bahasa Indonesianya? Angel. Karena apa? Memang tertutup, Pak Ula. Cara gelas tutupe iku sik dicantolno, dikasih air apapun ya tumpah-tumpah. Makanya saya tidak berputus asa, tetap walaupun tertutup tak gerojok. Sapa ngerti walaupun tidak lewat ngaji langsung, waktu tidur terus Gusti Allah mimpekno kiamat, akhirnya ketakutan. Waktu mau menjelang tidur dia itu angen-angen, iya tak angen-angen iku omongan arek iku mengono bener tapi lumang hatiku mau mangkel, aku nolak. Iya, apa sing tak kumpulno dunya akeh ngene, jare arek iku mangko mesti ditinggalno. Iya nek bener bojoku sing ayu sing tak kadang-kadang nanti tak gandeng, habis itu aku lu ditinggal. Ngoten niku. Nek gak aku ninggal ya aku ditinggal. Iya saiki umur sik 30, sik ketok gagahe, ketok ayune. Engko nek wis 80 90 laler gak gelem mencelok. Ya wis ikulah kita. Silakan kita ngunggul-ngunggulno anugerah sing gak kekal, tapi ingat terlebih dahulu tolong raihlah anugerah sing kekal. Yaitu masuknya ruhaniyah ke alam akhirat, dan ruh bisa masuk ke alam akhirat wajib ruh itu meninggalkan alam dunia. Gak usah ngenteni mati sampean. Hari sampean ngenteni mati secara jasmani ini justru jenengan wa adallu sabila, nggak akan mungkin, dan lebih berat lagi jenengan, berat. Karena apa? Karena ketika saat habis sampean ini meninggalkan dunia, tanya siapa? Ya sih mending jenengan di dunia ini masih ada yang Anda tanya tentang masalah bagaimana ini hatiku pingin mendekat caranya, bagaimana kalau sudah dalam hatiku ada satu keinginan mendekat, terus kuncinya bagaimana bisa ketemu Allah di alam akhirat. Loh, di dunia masih bisa tanya. Kalau wis kaku mujur ngalor, wak mudin lo gak nakoi ngandani, malaikat mungkar nakir gak ngandani, tapi nakoi. Wak mudin ngandani, ngapunten ingkang kathah, iku namanya talqin. Dibujuki tok men.
Hakikate lho ya. Dibujuki tok. Lah sing bener iku asli nalkin sing teko-teko iku lho. Tapi gak krasa. Pak Mudin nak mesti ngomong ini. Ya fulan, lah ngoten nggih. Mboten ngomong he sing teko. Mboten. Asline iku mukhatabnya terhadap kita sebagai taziin. Tapi gak dijelas nih Pak Mudin. Pak Mudin ya fulan, ojo gemeter yo. Bar ngene engko habis ini ana malaikat loro mungkar nakir sing badhe nakoki awakmu. Ojo wedi. Tak duduhno jawabane. Yen pitakoni iku kaping pisan marbuka sapa jenenge pangeranmu, jawaben Allahu Rabbi. Lah ngoten nggih. Lha iku asli nang sampean. Beliau itu sudah mati wis gak ada kesempatan wisan. Lah kesempatan itu sing teko iku. Lah sampeyan tinggal nek nalkin nak grutuk-grutuk moro lak ngoten. Gak ngerti asine sampean ditalkin. Ngoten lho. Tapi setahu saya Pak, nggak pernah dijelasno kalau nalkin itu beat pada yang datang-datang, enggak. Entah kapan Mudin iki sing wani ngono. Gak nalkin ngene. Hei wong sing teko. Mestine ngoten, Pak. Sing penting aku lak wis ngandani ana ngene petugasku. Sing kok kandhani iku duduk mayite. Tapi sing kok kandhani iku sing teko. Ngono iku dibantah. Mungkin nek sing tak talkin sing teko. Nek gak sing gelem teko ya apa? Aku teko dhewe. Nah, Bapak Ibu, barulah disinilah kesadaran yang dibutuhkan. Apa mungkin kita nalkin wong mati? Enggak mungkin. Karena beliau sudah habis waktu kesempatan hidupnya habis. Mbok yo umat itu dijak mikir sing rada genah poo. Ya wis Pak Mudin, sesuk sampean kudu wani, he wong sing takziah. Ngono ya. Maksudnya malaikat loro iku sapa sih? Apa mungkar nakir? Bukan. Ya takdir enak gak enak iku lho Pak. Awakmu kudu jawab iki sangka Gusti. Lho ngono atine. Imane kudu arahnya di situ. Tapi diplesetno lewat ajaran nalkin terhadap si mayit. Pak nyun sewu. Mungkin jenengan sing paham tentang wayang ya. Asline dalang niku dakwah. Genahno dapuk-dapuke lakon-lakone wayang iki. Asline kepada kita itu. Bukan pada si wayang iki, bukan. Niki plesetan. Iki plesetan. Iki tembung isyarat cek cara orang itu gak gampang kesinggung. Ngoten. Kalau bahasa saya ngoten niku wis jaman biyen rek jane ngono. Nyatane gak paham-paham wong-wong. Langsung ae po urusan tawuran yo ngarep. Lah ngoten toh. Makanya kami wis tidak akan pernah mau untuk menyampaikan tentang dinu tauhid dengan bahasa kinayah atau isyarah. Sudah nggak mau aku. Nggak mau. Karena fakta mengatakan kami sendiri Pak selama 5 tahun, coba bayangkan, kami pada tahun 2000 sampai 2005 jamaah tidak sebanyak itu, hanya hitungan jari Pak. Ning gubuk tak takoki 5 tahun paham ah. Japane gak ngomong gak apa, mek sirai godeg. Si coba, yo gak salah. Beliau mengatakan godeg karena apa? Bahasa yang kusampaikan itu selalu kinayah, selalu sanepan. Enggak bisa disalahkan.
Kalau kita bicara salah menyalah sing kucluk imame, ya saya sing kucluk. Makanya aku beranikan diri untuk melewati lautan. Siapa yang tidak bisa berenang di lautan yang tanpa batas akan tenggelam dan mati. Dan itu mohon maaf harus kami lewati. Karena memang itu harga mati. Saya lewati sampai paling tidak orang sak kampung mengatakan saya gila. Ya sudah, itu sebuah tarikh sejarah kisah yang harus saya lewati karena memang mengharapkan supaya tidak menyampaikan dengan sistem kinayah tapi sistem blokosuto. Tahu blokosuto? Apa adanya, wis gak ngomong wayang, lagune wayang tapi kelakuanmu lho ngono lho langsung. Jadi gak ngomong sapa sing gak kesindir Pak, siapa yang tidak merasa tersinggung. Urusan belakangan ya wis belakangan, urusan sing mangkel ya ben mangkel, urusan sing atine kerut ya biar kerut tapi lekas sembuh, ngoten lho. Sama halnya kalau kita punya penyakit, kalau kita takut dengan suntik Pak, takut dengan obat karena pahit dan sebagainya, jangan harap akan bisa sembuh. Bahasa logika. Maka jangan takut dengan suntik, obat, pahitnya jangan, tetap kita telan. Baru di situ nanti saya suwe namanya lama kelamaan akan terobati, penyakit itu akan Allah singkirkan dari tubuh Anda. Sama dengan hati kita yang penuh berpenyakit ini, obat yang langsung dari Allah yang kita anggap itu adalah menyakitkan, kita anggap sebagai sesuatu yang merusak, katakan justru sebetulnya itu adalah membangun, memberikan kehidupan baru terhadap hati kita. Dan itu bisa Anda rasakan sendiri atas pertimbangan sebelum dan sesudah hatimu selalu berzikir dalam rangka untuk mencapai rahmah, mencapai pertemuan terhadap Allah di alam akhirat ini. Makanya Anda jangan takut kalau Anda khalwat, baik dengan keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Di situ Allah tampakkan perjalanan roh keluar dari jasmani. Jangan takut, sungguh jangan takut, karena itulah perjalanan mi'raj suluk jenengan roh meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Gak usah sampai duwe ati khawatir, tapi jangan lupa selama jiwa atau ruh ini belum sampai ke singgasana Allah, yaitu alam musyahadah, alam akhirat, jangan dikira nafsu tidak mencari cara untuk menakut-nakutin jenengan supaya tidak lekas berangkat terus. Pasti mereka tidak akan pernah ridho melepaskan Anda dari cengkramannya. Tetap jenengan dikejar-kejar. Wa ma ubarri'u, tidak pernah berhenti atau mengenal kata putus asa. Yang namanya nafsu itu kemana? Yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa yastahibbunal hayatad dunya. Enggak bisa Anda dipaksa untuk mencintai kehidupan dunia, Anda akan dihalang-halangi. Ketika Anda khalwat dihalang-halangi. Kalau Anda tetap khalwat belum sampai ke puncaknya, tetap wayabghunaha iwaja, Anda akan dibegal tengah jalan, dibengkokkan arah tujuan Anda. Sehingga kadang-kadang nyun sewu Bu Pak ya, jenengan mulai di rumah sudah kenceng ingin mendekat pada Allah dan bertemu Allah. Tak nang JB saya, oke, saya tak ngaji, tak khalwat ning JB nang pondok
karena di rumah aku yo gak penak. Ada yang Allah berangkatkan iku sebab macam-macam, sebab ditinggal bojone minggat iso uga, sebab memang ditinggal minggat gak mulih-mulih alias mati iso uga, bahkan kadang ya berutang iso uga, atau masalah. Loh, itu dengan cara Allah sendiri. Wis biarin. Lah kok ketika sudah kenceng di sini tengah jalan waya begunaha iwaja, nafsu itu masuk di dalam hati membengkokkan arah tujuan jenengan. Seperti contoh ngapunten Kang Kandang, wis enak-enak aku noto ati kenceng nang Gusti Allah, lah kok ono nafsu mendo-mendo si A, mendo-mendo si B, mendo-mendo si C, mengarahkan jenengan supaya condong ke situ. Udah, iki tanda kalau kita itu awalnya sudah benar, tapi di tengah jalan terjadi pembengkokan. Padahal di situ dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah sesungguhnya mereka ini, mereka yang mana? Yang ini yang kena, yang mengarahkan, membengkokkan arah tujuan sampean, berarti siapa? Ya termasuk setan, iblis, nafsu, dan bolo tentarane nafsu itu. Fi dhalalim ba'id, jelas di dalam kesesatan yang amat jauh. Kau ikutikah dia ataukah kembali ke laptop? Tujuan Anda terserah. Tapi ingat satu hal, Anda tidak akan bisa lekas sampai pada satu tujuan manakala hatimu masih menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Lurus aja, Anda pasti akan sampai tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.